Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini saya akan membawakan tentang penjelasan Menpan RB tentang surat yang menerangkan bahwa tenaga honorer di tahun 2023 akan dihapuskan. Langsung saja kita ke beritanya. Nah, ini adalah isi beritanya, yaitu instansi pemerintah diharapkan selesaikan penanganan pegawai non-ASN di tahun 2023 sesuai karakteristik masing-masing ke KLD, jadi kementerian, lembaga maupun daerah, tentang tenaga honorer tetap bisa diatur dengan pola outsourcing. Itu adalah judul beritanya. Langsung saja ke isinya. Nah, isinya adalah Menteri Pan RB Cahyokumolo menghimbau para PPK instansi pemerintah untuk menentukan status kepegawaian pegawai non-ASN, yaitu non-PNS, non-P3K, dan ex-tenaga honorer kategori 2, paling lambat 28 November 2023. Hal ini tertuang dalam surat Menpan nomor B-SM-M.M.02.03/2022 tentang perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah. Ya, ini suratnya ini sudah saya bahas di video sebelumnya ya, yang menerangkan bahwa memang akan dihapuskan di tahun 2023, tepatnya paling lambat 28 November. Nah, kemudian hal utama yang diharapkan, PPK diminta untuk menyusun langkah strategis menyelesaikan pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat atau tidak lulus seleksi CPNS maupun P3K sesuai ketentuan perundang-undangan sebelum batas waktu 28 November. Pengangkatan pegawai melalui pola outsourcing sesuai kebutuhan diharapkan dilakukan dengan mempertimbangkan keuangan dan sesuai dengan karakteristik masing-masing kementerian, lembaga, dan daerah. Jadi kalau pegawai honorernya tidak bisa lulus di seleksi CPNS maupun P3K, dimungkinkan yaitu pengangkatan pegawainya itu melalui pola outsourcing, ya, disesuaikan dengan keuangannya dari lembaga masing-masing. Jadi PPK pada KLD tetap bisa memperkerjakan outsourcing sesuai kebutuhan, bukan dihapus serta-merta. Imbu Cahyokumolo, ya. Instansi pemerintah juga membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga outsourcing oleh pihak ketiga. Itu sesuai dengan bunyi di suratnya kemarin ya. Oke, kita lanjut. Nah, Menteri Cahyokumolo mengungkapkan pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap penyelesaian dan penanganan tenaga honorer yang telah mengabdi di lingkungan instansi pemerintah. Langkah ini dilakukan seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya penataan SDM, aparatur, dan penguatan organisasi instansi pemerintah. Langkah strategis dan signifikan telah dilakukan pemerintah untuk penanganan tenaga honorer sesuai dengan kesepakatan oleh DPR RI, yaitu 7 komisi gabungan DPR, yaitu 1, 2, 3, 8, 9, 10, dan 11. Pada tahun 2005 hingga 2014, berdasarkan kesepakatan tersebut, pemerintah telah mengangkat THK 1 sebanyak 860.220 dan THK 2 sebanyak 209.872. Maka total tenaga honorer yang telah diangkat sebanyak 1.070.092. Jumlah tersebut seperempat dari jumlah total ASN nasional yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga rata-rata komposisi ASN di kantor-kantor pemerintah sekitar 60% bersifat administratif. Dalam kurun waktu yang sama, pemerintah hanya mengangkat 700.075.884 ASN dari pelamar umum. Secara kebijakan, kesepakatan penanganan tenaga honorer oleh pemerintah diatur dalam PP 48/2005 Junto PP nomor 43 2007 dan terakhir diubah dalam PP nomor 56 tahun 2012 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Dalam PP tersebut tertulis bahwa THK 2 diberikan kesempatan untuk seleksi 1 kali. Hasilnya dari 648.000 THK 2 yang ada di database
tahun 2012 terdapat 209.872 THK2 yang lulus seleksi dan 438.590 THK2 yang tidak lulus. Kita lanjut. Pada tahun 2018 hingga 2020 sebanyak 438.590 THK2 mengikuti seleksi CASN. Per Juni 2021 sebelum pelaksanaan CASN 2021 terdapat sisa THK2 yaitu 410.010 orang. Dari 410.010 orang ini, THK2 tersebut terdiri atas tenaga pendidik yaitu 123.502, tenaga kesehatan 4.782, tenaga penyuluh 2.333, dan tenaga administrasi 279.393. Sejumlah 184.239 dari tenaga administrasi tersebut berpendidikan di bawah D3 ke bawah, yang sebagian besar merupakan tenaga administrasi kependidikan, penjaga sekolah, administrasi kantor di Pemda, dan administrasi di puskesmas atau rumah sakit. Pada seleksi CASN 2021 terdapat 51.492 THK2 yang mengikuti seleksi, sementara yang lulus seleksi masih dalam proses NIP dan pengangkatan. Menteri Cahyokumolo menerangkan penyelesaian pegawai non-ASN ini merupakan amanat dari Undang-Undang 5 nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, pasal 96 ayat 1 Peraturan Pemerintah PP 49 2018 tentang manajemen P3K pun menyebutkan bahwa pegawai non-ASN yang berada di instansi pemerintah dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan dan jangka waktu paling lama 5 tahun. Nah, kita lanjut. Nah, PP nomor 49 diundangkan tahun 28 November tahun 2018, maka pemberlakuan 5 tahun tersebut jatuh pada 28 November 2023 yang mengamanatkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdapat 2 jenis yaitu PNS dan P3K. Itu adalah batas maksimalnya. Itu imbuhnya Menteri Cahyo. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka penataan ASN, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PPK diminta melakukan pemetaan. Dan bagi yang memenuhi syarat dapat ikut serta untuk diberikan kesempatan mengikuti seleksi, maupun calon PNS maupun P3K. Jadi, ingat, meskipun didata, kalian tetap harus mengikuti seleksi ya. Tidak serta-merta langsung diangkat tanpa seleksi, itu nggak boleh. Kenapa? Karena di undang-undang itu mengamanatkan harus seleksi dulu, tidak bisa langsung diangkat, ujuk-ujuk diangkat itu nggak bisa, gitu ya. Entah nanti skemanya bagaimana, itu nanti yang akan diatur oleh instansi dan BKN. Oke. Kemudian PP Manajemen P3K mengamanatkan PPK dan pejabat lain di instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN. Dengan demikian, PPK diamanatkan menghapus jenis kepegawaian selain P3K dan PNS di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN. Kita lanjut ke halaman terakhir. Kemudian Cahyo menegaskan bahwa amanat PP ini justru akan memberikan kepastian status kepada pegawai non-ASN untuk menjadi ASN, karena ASN sudah memiliki standar penghasilan atau kompensasi, sedangkan dengan menjadi tenaga outsourcing di perusahaan, sistem pengupahan tunduk kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan di mana ada upah minimum dan upah minimum provinsi. Kalau status honorer tidak jelas standar upahnya yang mereka peroleh, seperti itu ya. Jadi nanti kalau outsourcing itu nanti merujuknya ke Undang-Undang Ketenagakerjaan dan upahnya itu mengikuti UMR maupun UMP. Jadi misalkan kalian itu pegawai honorer, kemudian tes nggak lulus dan masih dipertahankan dengan menjadi tenaga outsourcing, maka gaji kalian itu menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi ada UMR dan UMP, gitu ya. Oke. Kalau di ASN itu ada PP, kalau P3K Perpres, kalau CPNS itu ada PMK ya. Kalau nggak PMK ya PP, saya lupa. Oke.
Sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Jadi kesimpulannya adalah kalau kalian tidak lulus di seleksi CP3K maupun CPNS sampai tanggal 28 November 2023, maka nasib kalian akan ditentukan oleh PPK. Nah, PPK nanti itu akan menjadikan kalian outsourcing sejauh keuangan mereka memenuhi. Nah, kalau keuangan mereka tidak memenuhi, ya apa boleh buat, nanti misal kalian akan didepak gitu ya. Itu kemungkinan terburuknya. Semoga kalian yang semua di pemerintahan lolos semua di CPNS maupun CP3K sampai tahun 2023. Oke, maksimal 28 November. Sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.